Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-481 ini, dengan para pemain, Harry Fadli sebagai Kamaswara, Ismetio sebagai Duro, Naryo sebagai Presima, Eni sebagai Katri Widati, Mokan sebagai Sumantri, Aris sebagai penebang kayu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara benar-benar heran dan merasa gembira melihat perubahan sikap Duro yang telah bertolak belakang sama sekali. Duro yang semula jahat dan ugal-ugalan, kini telah menjadi seorang pemuda yang baik. Cahaya matanya menjadi tenang, tidak lagi liar dan berangasan. Sementara itu di tempat lain. Bagaimana, Katri? Apa yang bagaimana, Kakang Sumantri? Mestinya kau sudah mengerti apa yang aku maksud. Kakang berbicara berbelit-belit dan bagaikan tanpa arah. Bagaimana aku bisa mengerti dengan apa yang Kakang bicarakan? Cobalah Kakang berbicara dengan lebih jelas dan gamblang. Aku ingin mengetahuinya. Baiklah, aku kira sebenarnya kau sudah mengetahui apa sebenarnya yang aku maksud. Akan tetapi kau saja yang berpura-pura seolah tidak mengerti. Katri, aku ingin kau menjadi istriku. Bagaimana? Kakang menginginkan aku menjadi istri Kakang Sumantri? Iya, bagaimana? Wah, apanya yang wah? Sekarang? Apa? Kakang menginginkan aku untuk menjadi istri Kakang. Demikian kan? Sekarang? Jawabanmu aneh, Katri. Bukan itu. Bukan soal sekarang atau kapan. Tetapi, maukah kau menjadi istriku? Katri, tunggu dulu, Katri. Bagaimana, Katri? Kau tidak bersedia? Kakang membuatku bingung. Maafkan jika aku telah membuatmu bingung. Tapi, jawablah. Jangan membuat aku justru menjadi bingung. Aneh, mengapa Kakang justru yang bingung? Ya, karena aku memikirkanmu. Kakang Sumantri, apakah Kakang benar-benar telah mempertimbangkannya? Katri, aku tidak tahu perasaan apa sebenarnya yang berkembang dalam hatiku ini sejak sebulan ini. Dalam bersama-sama kita ikut membuat bendungan, membuat parit, dan lain sebagainya. Aku melihat ada sesuatu yang lain pada dirimu. Sesuatu pada diriku? Pada bagian mana, Kakang? Hidung? Mata? Atau kaki? Belang? Atau... Jangan begitu, Katri. Yang aku maksud sesuatu pada dirimu. Sesuatu yang menarik hatiku. Soal perasaan. Bagaimana, Katri? Maksud Kakang? Kakang mencintaiku? Jatuh cinta kepadaku? Begitu, Kakang Sumantri? Ya, mungkin. Kenapa Kakang ragu-ragu? Tidak. Tidak sama sekali. Aku tidak ragu. Apa yang aku katakan sudah bulat. Aku mencintaimu. Dan Kakang bermaksud mengajakku untuk berumah tangga? Demikian, Kakang? Iya, bagaimana? Kau bersedia, bukan? Apa saja yang harus aku lakukan jika aku menjadi istrimu, Kakang Sumantri? Kau membuatku gemas, Katri. Jangan bercanda, Katri. Aku tidak bercanda. Akan tetapi, aku ingin mengerti. Apa saja yang harus aku lakukan jika aku menjadi istrimu? Ya, tentu saja. Kita akan mengarungi bahtera hidup bersama-sama, Katri. Suka dan duka kita pikul bersama. Aku menjadi suamimu, dan kau menjadi istriku. Kau akan melahirkan anak-anak kita. Apanya yang lucu? Kelihatannya indah sekali. Menjadi suami istri, saling berbagi duka, saling memberi dan menerima, saling mencintai, melahirkan anak-anak, hidup bahagia. Bukankah begitu, Kakang? Kau malah lebih banyak mengetahui, Katri. Kakang, kenyataan yang sebenarnya tidaklah seindah yang seperti Kakang bayangkan. Ya, taruhlah begitu, Katri. Akan tetapi, apakah kau tidak berminat untuk membentuk rumah tangga? Tentu, Kakang. Kalau begitu, apakah ada laki-laki lain yang telah mengisi hatimu, Katri? Bagaimana? Benar demikian? Mungkin. Tetapi, entahlah. Apa maksudmu? Nampaknya, aku sedang berangan-angan tentang rembulan yang tidak mungkin aku gapai. Tunggulah sampai besok, Kakang. Aku akan merenungkannya. Aku tidak bisa menjawabnya seketika ini. Ya, baiklah, Katri. Aku akan menunggu. Aku berharap besok adalah hari kemujuranku. Dan kau bersedia mendampingiku menjadi istriku. Sekarang, antarkan aku pulang, Kakang. Ya, baik. Kakang, lihat. Siapa? Nampaknya, bukankah itu Kakang Duro yang melambaikan tangan kepada kita? Ada apa ya? Tidak perlu cemas, Katri. Bukankah Duro sekarang telah berubah? Ayo, pasti ada sesuatu yang penting.
Ada apa, Duro? Kau akan mengantarkan Katri pulang, Sumantri? Ya, benar. Sebaiknya kalian berdua singgahlah ke bendungan. Di sana ada sebuah kejutan untuk Katri. Nah, selamat berpisah. Aku hanya akan menyampaikan itu. Bergegaslah. Ada apa, Kakang Duro? Bergegaslah ke sana. Kalian berdua akan melihat sendiri apa yang aku maksud. Sampai ketemu besok, Sumantri. Sediakan ketan dan parutan kelapa untukku dan teman-temanku yang akan membantu membuat parit ya. Beres! Ada apa ya kira-kira Kakang Sumantri? Ya, supaya tidak penasaran, mari kita cepat ke bendungan. Katriwidati yang dibayangi rasa penasaran berlari-lari kecil diikuti oleh Sumantri di belakangnya. Dada Katriwidati berdesir ketika dari jauh akhirnya dia melihat siapa yang berada di bendungan. Kakang Kameswara? Ya, Kang Mantri. Bukankah itu Kakang Kameswara? Iya, benar. Akhirnya orang itu menepati janjinya juga. Kakang Kameswara, kau datang juga, Kakang? Aku penuhi janjiku untuk kembali singgah kemari, Katri. Hei, bagaimana kabarmu, Sumantri? Baik, Kakang. Kakang Kameswara. Kenapa? Kau seperti melihat hantu? Aku tidak percaya. Aku bertemu lagi dengan Kakang. Bukankah aku sudah berjanji? Aku akan datang kemari, Katri. Akan tetapi, aku mengira Kakang tidak akan datang lagi kemari. Baiklah. Kalau begitu, apakah aku harus pergi lagi? Jangan, Kakang. Anak Mas Kameswara sekedar singgah, Katri. Dan untuk selanjutnya, anak Mas Kameswara akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Kalibaru manis ini. Benarkah demikian, Kakang? Benar, Katri. Maksudku, aku senang jika tinggal di tempat ini untuk beberapa saat lamanya. Akan tetapi lihat, aku harus mengantarkan pamanku ini. Oh ya, kau belum berkenalan dengan pamanku. Selamat datang di Kalibaru manis ini, Kiai. Namaku Katri Widati. Sebuah nama yang bagus, Nuk. Nama yang sesuai dengan pemiliknya. Kameswara banyak bercerita tentang dirimu. Aku hanyalah anak pegunungan, Kiai. Kakang Kameswara tentunya melebih-lebihkannya. Paman mengira apa yang dikatakan Kameswara adalah kenyataan yang sebenarnya. Beruntunglah Kalibaru manis yang memiliki seorang pemuda seperti kakakmu, yang pernah mempunyai gagasan membangun bendungan dan kemudian membuat parit yang menembus bukit itu. Beruntunglah Ki Badra yang memiliki seorang anak gadis yang ternyata mewarisi cita-cita kakaknya. Kepalaku serasanya membesar mendapat pujian yang sedemikian tingginya, Kiai. Dan bagaimana dengan parit di seberang bukit itu, Sumantri? Kakak, penduduk Kedung Lungkar sedang sibuk bergotong royong untuk membagi-bagikan air itu, membuat saluran ke sawah-sawah. Tetapi yang lebih dari itu, alangkah gembiranya penduduk Kedung Lungkar seandainya Kakang Kameswara singgah. Mereka tentu akan gembira bertemu dengan pahlawannya. Pahlawan? Iya, pahlawan. Apa kau tidak salah sebut? Tanpa ada Kakang Kameswara, barangkali usaha untuk melanjutkan pembuatan bendungan dan saluran parit itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan, Kakang. Wah, itu salah sekali, Sumantri. Sangat salah. Pahlawan yang harus disebut-sebut itu bukan aku, akan tetapi mendiang Parto Dilam. Karena Parto Dilam yang memiliki gagasan itu. Bahkan yang telah membuat pekerjaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terowongan yang menembus bukit itu. Ya, itu juga benar, Kakang. Bahkan para tetua, Ki Buyut dan segenap penduduk bermaksud memberi nama bendungan itu Bendungan Parto Dilam. Namun demikian, peran Kakang Kameswara tidaklah kecil, Kakang. Kakang Kameswara yang berhasil meyakinkan
bahwa sebuah dosa yang sangat besar sedang disandang jika bendungan itu tidak dilanjutkan. Terima kasih Sumantri. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk penghargaan itu. Tetapi tolong sampaikan kepada penduduk Kedung Lungkar, juga penduduk Kalibaru Manis, bahwa apa yang aku lakukan tidak seberapa, kecil, dan hanya seujung kuku jika dibanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Parto Dilam. Jadi, Kakang tidak akan singgah? Waktuku sangat terbatas, Sumantri. Sampaikan salamku, serta permintaan maafku karena aku tidak bisa singgah. Dan lebih dari itu, jangan sebut aku pahlawan. Karena hal itu membuatku merasa berdosa, karena aku tidak berhak. Pahlawan kalian adalah Parto Dilam. Jika kalian akan memberikan penghargaan ketika diselenggarakan selamatan, penghargaan itu bisa diberikan kepada orang tuanya yang masih hidup. Tidak, itu tidak perlu. Maaf, Paman. Janganlah Paman mengecilkan arti apa yang telah diperbuat oleh putra laki-laki Paman, yang sekarang sudah tidak ada itu. Tanpa Parto Dilam, air yang sekarang mengalir menembus bukit itu tidak akan pernah ada. Bagiku, bahwa apa yang dicita-citakan oleh anakku itu telah menjadi kenyataan. Itu sudah membuatku bahagia. Bagaimana Paman Bresima? Paman merasa sudah cukup puas menyaksikan bendungan itu? Ya, sudah cukup, Kamaswara. Baiklah, jika demikian kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana denganmu, Sumantri? Apakah kau akan ikut ke rumah calon mertuamu? Tidak. Aku bisa kemalaman, Kakang. Sebaiknya aku kembali. Sampaikan salamku untuk orang-orang Kedung Lungkar. Akan kusampaikan, Kakang. Dengan berlari-lari kecil, Katriwidati bergegas menuju ke bendungan diikuti oleh Sumantri. Betapa gembira Katriwidati manakala kemudian melihat Kamaswara berada di sana. Rasa haru pun membuncah pada dada mereka. Rasa rindu mereka ungkapkan dalam percakapan. Bagaimana Paman Bresima? Paman merasa sudah cukup puas menyaksikan bendungan ini? Iya, sudah cukup, Kamaswara. Baiklah, jika demikian kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana denganmu, Sumantri? Apakah kau akan ikut ke rumah calon mertuamu? Tidak. Aku bisa kemalaman. Sebaiknya aku kembali. Sampaikan salamku untuk orang-orang Kedung Lungkar. Ya, akan kusampaikan. Apakah ada sesuatu yang akan kau katakan kepadaku, Katri? Mengapa Kakang pergi lagi? Rupanya kau ingin aku tinggal di sini lebih lama? Berbicaralah, kalau kau ingin berbicara sesuatu. Kakang ingat, apakah yang pernah aku tanyakan kepada Kakang sebulan lebih yang lalu ketika Kakang meninggalkan tempat ini? Banyak yang kau bicarakan waktu itu. Tetapi, bagian yang mana? Ketika aku bertanya, adakah seorang istri atau seorang anak yang sedang menunggu kehadiran Kakang di pesanggaran? Oh, itu. Lalu jawabku bagaimana? Waktu itu, Kakang Kamaswara mengatakan bahwa tidak di pesanggaran, akan tetapi di tempat yang lain. Lalu bagaimana? Aku berangan-angan bahwa yang Kakang katakan itu bohong, bukan yang sebenarnya. Bagaimana Kakang? Tidak, Katri. Aku berkata sebenarnya. Aku telah mempunyai seorang anak dan istri. Aku juga sedang dihadapkan pada sebuah persoalan keluarga yang sangat rumit, yang menyudutkan aku pada keadaan yang serba sempit waktu, serba tergesa-gesa. Siapakah nama istrimu itu, Kakang? Pinaka Swastirati. Ia tentunya seorang perempuan yang sangat cantik dan beruntung bersuamikan Kakang Kamaswara. Siapa nama anakmu? Parameswara. Sebuah nama yang bagus, nama yang mirip denganmu, Kakang. Seorang anak yang beruntung karena lahir dari seorang ayah yang gagah dan tampan. Kau salah, Katri. Mereka bukan orang-orang yang beruntung. Justru karena ibunya menjadi istriku dan Parameswara lahir dari benihku, menyebabkan mereka tidak beruntung. Mengapa? Aku tidak mengetahui bahwa yang aku kawini adalah kakak kandungku sendiri, Katri. Itu sebabnya aku katakan tidak beruntung. Kakak kandung? Iya. Ketika semuanya telah terjadi, barulah seseorang memberitahu kami berdua atas kekeliruan yang sangat fatal itu. Nah, itulah ceritaku secara singkat. Kasihan kau, Kakang. Terima kasih untuk rasa bela sungkawamu. Akulah yang tidak tahu diri. Berlaku yang melebihi batas kodratku sebagai seorang wanita. Tidak apa-apa. Kau seorang gadis terbuka. Tidak apa. Kalau begitu, Kakang, maukah kau memenuhi permintaanku yang lain? Katakan. Maukah Kakang Kamaswara menganggapku sebagai adikmu sendiri? Tentu aku tidak keberatan, Katri. Aku merasa senang sekali. Terima kasih, Kakang. Aku merasa bahagia sekali. Aku merasa seolah mendiang kakakku Parto Dilam telah hidup kembali dan bersama di antara kita. Boleh aku mengetahui hubunganmu dengan Sumantri? Nampaknya ia senang kepadamu. Apa yang kau tertawakan? Sore tadi, ia mengajakku kawin. Ia ingin memilihku. Oh, bagus itu. Ia seorang pemuda yang baik. Pemuda yang nampaknya akan memiliki tanggung jawab terhadap istri. Memberikan pengayuman kepada anak dan istri. Bukan lelaki yang doyan perempuan. Menurut Kakang Kamaswara bagaimana? Apakah aku sebaiknya menerimanya?
Segala sesuatunya tentu terserah kau, Katri. Karena kaulah yang akan menjalaninya. Perkawinan yang hanya sekali itu untuk selamanya tentu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya agar tidak menyesal. Mengapa demikian? Karena perkawinan bisa menjadi surga, akan tetapi bisa juga menjadi neraka. Lanjutkan, Kakang. Aku suka mendengar sesuara tentang perkawinan. Ada beberapa hal yang akan dilalui orang dalam mengarungi hidup bersama. Yang pertama adalah angan-angan. Angan-angan? Mengapa angan-angan? Iya. Tahapan pertama yang dilalui adalah angan-angan. Yang serba indah, serba manis, serba menyenangkan. Tahapan ini biasanya melanda sepasang lelaki dan perempuan ketika sedang dilanda asmara. Ketika mereka baru beranjak untuk menjadi suami istri. Lalu? Yang berikutnya adalah tahapan pergolakan. Apa yang dimaksudkan? Kalau yang pertama adalah tahapan angan-angan, di mana masing-masing pihak saling menjaga, saling memuji, saling merayu, saling menyembunyikan cacat atau kekurangan masing-masing. Maka dalam tahapan pergolakan ini, semua sifat dan kekurangan itu mulai menampakkan diri. Misalnya, kau suka bersikap kasar, suka membentak dan lain sebagainya. Dalam tahapan membangun angan-angan, kau sembunyikan sifat-sifat semacam itu rapat-rapat. Lalu? Yang berikutnya adalah tahapan kenyataan. Kau tahu apa yang dimaksud? Masing-masing terlihat jelas belangnya. Benar. Jika dalam tahap membangun angan-angan, jika kau terjatuh, barangkali kekasihmu akan tergopoh-gopoh dan mengucapkan, "Oh, bagian yang mana yang terluka?" Kalau sudah setahun menjadi suami istri, kemudian istrinya terjatuh, suami akan bilang, biayaan. Iya, itulah Katri. Segala sesuatu memang harus kau pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Secara pribadi aku mendukung jika kau bermaksud menerima ajakan Sumantri untuk berumah tangga itu. Kakang, Bagaimana Katri? aku lebih percaya kepada Kakang. Seandainya aku menyerahkan kepada Kakang Kameswara untuk memilihkan, apa yang sebaiknya aku lakukan? Tidak Katri, kau tidak bisa menyerahkan kepadaku untuk memilihkan. Kau sendiri yang harus menentukan. Seandainya aku boleh memilih, Apa yang akan kau pilih? aku akan ikut kemanapun Kakang Kameswara mengajakku. Itu tidak mungkin. Baiklah Kakang, nampaknya aku memang tidak berhak berangan-angan yang terlampau tinggi. Restuilah aku, Kakang. Restui bagaimana? Aku akan menerima kehadiran Kakang Sumantri. Restuilah aku. Aku restui Katri. Tetapi lebih dari itu, mintalah restu kepada ayahmu. Restu orang tua itu bernilai sebuah doa yang sakti, yang akan selalu melindungi kebahagiaan anaknya. Dan aku masih memiliki sebuah permintaan lagi, Kakang. Apa? Aku ingin Kakang Kameswara berada di sini barang sepekan lagi. Itu tidak mungkin, Katri. Bahkan malam ini juga kami akan melanjutkan perjalanan. Malam ini? Tidak menunggu esok? Iya, malam ini. Kami akan melintasi hutan Kumitir. Semakin cepat, semakin baik. Kakang, nampaknya Kakang tidak betah terlampau lama berada di sini. Dan Kakang ingin menghindariku. Semakin cepat, semakin baik. Begitukah? Jangan berprasangka seperti itu, Katri. Itu sama sekali tidak benar. Aku sedang menghadapi masalah yang gawat. Sangat gawat. Waktuku sangat terbatas. Andai kata aku tidak sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, andai kata aku tidak sedang memiliki masalah, tentu akan sangat menyenangkan tinggal di sini barang sepekan, bahkan sebulan, bahkan kalau perlu menetap. Seandainya Kakang masih sendiri. Tentu menyenangkan sekali bisa bersamamu, Katri. Benar begitu, Kakang? Iya. Kata-kata yang indah dan menyenangkan. Sayang, itu cuma seandainya. Dan aku tetap saja seorang gadis yang tidak tahu diri. Seorang gadis yang baik, tidak pernah mendahului mengungkapkan perasaannya kepada lelaki. Dan yang aku lakukan telah melampaui batas kepatutan itu. Jangan berpikir begitu, Katri. Aku melihat apa yang kau lakukan wajar saja. Kau terbuka. Kita terlampau lama berada di sini. Ayahmu bisa berprasangka yang bukan-bukan. Ayo kita kembali. Baik, Kakang. Suatu waktu di
di sudut malam, ketika bulan purnama tinggal sehari lagi. Aku yakin ada yang tidak beres denganku. Aku gelisah sekali seperti tanpa sebab. Ada apa sebenarnya? Aku tidak mengerti. Kenapa denganku? Pinaka Swasti Ratu di balik gemuruh air terjun Kambang Ayun merasakan sesuatu yang tidak wajar pada dirinya sendiri. Bagaikan ada nafsu yang meledak-ledak di dalam dadanya, meronta, minta jalan untuk keluar. Aku tidak mengerti. Kenapa denganku? Mengapa perasaanku seperti ini? Anakku menangis. Ia tentu haus. Cup sayang, diam sayang ya. Cup sayang ya. Naluri seorang ibu, kasih sayangnya terhadap keturunan. Pinaka Swasti Ratu meraih bayinya yang menangis keras dan kemudian segera menyusuinya. Dengan lahap para meswara yang terbangun itu menyusu pada ibunya, Pinaka memandanginya dengan tatapan yang aneh. Sebuah perasaan yang asing seolah tumbuh dan berkembang di dalam dadanya. Ia menyerap saripati di tubuhku dengan lahap sekali. Wah, ganasnya. Tubuhku bisa susut dan habis jika dihisap terus-menerus seperti ini. Lagi pula apa haknya ia menghisap tubuhku seperti itu? Apa haknya? Hentikan! Lepaskan! Enak saja kau sedot tubuhku. Diam! 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 Ayo diam! Apa hakmu menangis, ha? Diam kataku! Sayang, ada apa menangis? Kasihan. Kau haus? Apa yang baru saja ibu lakukan kepadamu, Parameswara? Diam sayang. Kau haus ya? Menyusulah. Cup sayang. Jagat Dewa Batara. Kenapa denganku? Mengapa bisa melintas pikiran yang aneh di dadaku? Parameswara anakku, maafkan ibumu sayang, maafkan ibu Cabakus. Menyusulah sepuasmu. Ibu tidak akan melarang. Jelas ada yang tidak beres denganku. Ada yang tidak beres. Ada yang janggal padaku. Mengapa perasaan asing itu bisa menyelinap di dadaku? Mengerikan sekali. Sungguh sangat mengerikan sekali. Jika aku kehilangan rasa sayang dan naluri ibu terhadap anakku sendiri. Tadi aku membentaknya, seolah tanpa sadar. Tadi aku menjadi panik mendengar tangisnya. Padahal sebelumnya hal itu tidak pernah aku alami. Mengapa ibu jadi begini, Parameswara? Maafkan ibu sayang. Maafkan ibu, Parameswara. Tadi ibu telah kasar kepadamu. Ibu tidak sadar sama sekali dengan apa yang ibu lakukan. Maafkan ibu Cabakus. Maafkan ibu. Parameswara tidur lelap. Ibunya yang montok dan menggemaskan mengundang siapapun ingin menciumnya. Di balik gemuruh air terjun Kambang Ayun, merasakan sesuatu yang tidak wajar pada dirinya sendiri. Bagaikan ada nafsu yang meledak-ledak di dalam dadanya, meronta, minta jalan untuk keluar. Anakku menangis. Ia tentu haus. Cup sayang, diam sayang. Cup. Ia menyerap saripati di tubuhku dengan lahap sekali. Wah, ganasnya. Tubuhku bisa susut dan habis jika dihisap terus-menerus seperti ini. Lagi pula apa haknya ia menghisap tubuhku seperti itu? Apa haknya? Hentikan, lepaskan. Enak saja kau sedot tubuhku. Diam. Ayo diam. Apa hakmu menangis, ha? Diam kataku. Sayang. Ada apa menangis, ha? Kasihan. Kau haus? Apa yang baru saja ibu lakukan kepadamu, Parameswara? Diam sayang. Kau haus ya? Menyusulah. Cup sayang. Jagat Dewa Batara, kenapa denganku?
Mengapa bisa melintas pikiran yang aneh itu di dadaku? Parameswara anakku, maafkan ibumu sayang. Maafkan ibu Cah Bagus. Menyusulah sepuasmu. Ibu tidak akan melarang. Jelas ada yang tidak beres denganku. Ada yang tidak beres. Ada yang janggal padaku. Mengapa perasaan asing itu bisa menyelinap di dadaku? Mengerikan sekali. Sungguh sangat mengerikan sekali. Jika aku kehilangan rasa sayang dan naluri ibu terhadap anakku sendiri. Tadi aku membentaknya, seolah tanpa sadar. Tadi aku menjadi panik mendengar tangisnya. Padahal sebelumnya, hal itu tidak pernah aku alami. Mengapa ibu jadi begini, Parameswara? Maafkan ibu sayang. Maafkan ibu, Parameswara. Tadi ibu telah kasar kepadamu. Ibu tidak sadar sama sekali dengan apa yang ibu lakukan. Maafkan ibu, Cah Bagus. Maafkan ibu. Parameswara tidur lelap, pipinya yang montok dan menggemaskan, mengundang siapapun ingin menciuminya. Pinaka mendekap bayi itu seolah takut dirampas oleh orang lain. Dalam buayan udara yang sejuk, Pinaka kemudian tertidur pula. Tetapi ada seekor semut yang nakal. Semut itu merayap melalui kakinya dan kemudian menggigit pahanya. Diam! Kau mengganggu tidurku, berisik! Diam, kataku! Parameswara anakku sayang. Mengapa ibu bisa jadi begini? Mengapa ibu bisa jadi jahat sekali kepadamu, anakku? Yang Batara Agung, ampuni aku, oh Dewa. Singkirkan pikiran jahat itu dariku. Ampuni aku, Yang Batara Agung. Parameswara anakku, Gen. Maafkan ibu, Le. Ibu jahat. Ibu telah jahat kepadamu, Le. Maafkan ibu, sayang. Dengan penuh sesal Pinaka memeluk bayinya. Semut yang menyebabkan bayi itu dibunuhnya dengan ganas, diremas-remasnya hingga lumat. Parameswara bagai mengerti dengan apa yang dihadapi ibunya. Dia kemudian tidak menangis lagi, dan bahkan tanpa menyusu, bayi itu kembali lelap dalam tidurnya. Perlahan Pinaka meletakkan Parameswara pada lambaran kain. Pinaka kemudian melangkah mundur mengambil jarak, mengamati bayi itu dari kejauhan. Aku harus yakin bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres denganku. Jika begini caranya, aku bisa menjadi pembunuh atas anakku sendiri tanpa aku sadari. Jika hal itu terjadi, maka aku akan menyesalinya seumur hidupku. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang aku alami. Mengapa aku bisa kehilangan kendali seperti itu? Pinaka Swasti Ratu melangkah, kembali mendekati bayinya. Pinaka Swasti Ratu tidak berbaring tidur, menghabiskan sisa malam, tetapi duduk bersila dan mengheningkan cipta. Kedua tangannya kemudian mengatuk jadi satu. Sementara waktu terus bergerak, di luar goa, bulan sehari menjelang purnama telah doyong sekali ke arah barat, untuk kemudian akan digantikan oleh matahari yang menyembul di langit timur. Andai kata saja ada yang memberitahu Pinaka bahwa apa yang dialaminya ada hubungannya dengan bulan, terlebih-lebih dengan purnama. Rupanya hari telah siang. Ruangan di dalam gua ini kembali menjadi terang temaram. Masih tidur kau, Parameswara? Lelap sekali tidurmu. Kasihan, semalam aku telah berperilaku seolah aku ini bukan ibunya. Ibu telah membentakmu, sayang. Padahal ibu tidak berhak membentakmu. Kaulah yang seharusnya membentak ibu, menjewer kuping ibu, memarahi ibu. Pinaka meraih bayinya. Parameswara terbangun. Kau mau bilang apa? Kau mau bilang apa? Bilang ibu jahat? Tidak lagi, sayang.
Ibu tidak akan membiarkan perilaku jahat itu mengendap di dada ibu. Ibu akan mengusirnya jauh-jauh. Ayo, ibu mandikan ya. Baumu kecut sekali. Dalam waktu yang merambat-lambat itu, Pinaka segera melakukan pekerjaan rutinnya, memasak beras yang cukup banyak ditinggalkan Kamaswara dan membersihkan diri, dan selebihnya bagai menjalani waktu yang kosong menjemukan. Untunglah ada bayinya yang menjadi hiburan satu-satunya yang dimiliki. Tetapi dalam waktu yang bergerak itu, dipergunakan Pinaka untuk merenungkan apa yang telah terjadi, melacak di mana letak sumber kesalahannya. Aku telah menjadi orang yang gampang sekali marah. Aku menjadi pemarah. Mendengar tangisnya aku menjadi sangat panik. Dan aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku merasa sangat sangat tidak senang dengan tangisnya. Kemudian ada keinginan yang tidak terbendung untuk menamparnya atau mencekiknya. Tuhan, jika aku kehilangan kendali semacam itu, aku sangat berpeluang untuk menjadi pembunuh anakku sendiri. Ia menangis, dan aku tidak merasakan keadaan yang janggal itu. Perasaan aneh itu tidak muncul. Mengapa? Cup sayang, cup. Oh, jangan menangis ya. Kau haus? Iya. Ayo, minumlah sepuasmu. Minum sayang. Ayo. Para meswara menyusu dengan lahapnya. Pinaka memperhatikan dengan seksama. Dia merasakan nalurinya sebagai seorang ibu berjalan dengan utuh. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Tidak ada yang janggal pada jiwaku. Perasaan aneh itu tidak muncul lagi. Aku merasa sadar sepenuhnya. Mengapa sikap di luar kendali seperti yang kualami semalam itu bisa terjadi? Apakah karena aku merasa sangat tertekan berada di tempat yang terkukung ini? Dan sebagai pengejauhan tahannya adalah apa yang kemudian aku lakukan? Rasanya tidak. Ya, tidak. Aku tidak merasa tertekan. Aku penuhi perintah Kameswara untuk tetap berada di sini dengan ikhlas. Karena aku tahu itu semua demi keselamatan anakku sendiri. Jika demikian, apa yang tidak beres denganku? Mengapa aku bisa kehilangan kendali? Aku bisa membunuhnya tanpa aku sadari. Apa yang harus aku lakukan? Kameswara, kau sendiri, apa yang kau lakukan? Lama kau tinggalkan aku di sini, kau belum juga kembali. Sang waktu terus bergerak, mengantarkan semua kehidupan ke arah masa di depan, meninggalkan masa silam semakin jauh di belakang. Siang pun kemudian bergulir ke arah petang, sementara matahari semakin rendah untuk kemudian lenyap di belahan langit barat. Purnama datang, memancarkan sinarnya yang benderang. Perbawa yang dipancarkan bulan itu serasa menyentuh ke dalam sanubari Pinaka Swasti Ratu. Sesuatu yang tidak wajar itu dirasakannya kembali. Kenapa denganku? Mengapa aku merasakan seperti ini? Kenapa denganku? Bagaikan ada sesuatu yang mengganduli kepalaku. Gila, ternyata benar apa yang aku duga. Ada sesuatu yang tidak wajar berusaha menguasai pikiranku. Keparat, bagaimana aku bisa seperti ini? Bagaimana aku bisa seperti ini? Aku harus melawan, aku harus melawan. Purnama di luar air terjun nampak memanjat semakin tinggi. Pinaka tidak menyadari bahwa pengaruh jahat itu berkaitan dengan cahayanya yang terang benderang. Pinaka yang masih cukup sadar segera duduk bersila. Kedua tangannya saling bertaut di depan dada, bagaikan orang tengah menembah. Aku tidak mau larut oleh keadaan aneh ini.
Aku harus menguasai diri. Aku tidak boleh larut dan kehilangan kendali. Kuasai dirimu, Pinaka. Ayo, kuasailah dirimu. Kau bisa membahayakan anakmu. Ingatlah itu, Pinaka. Jika kau kehilangan kendali, kau bahkan akan sanggup membunuh anakmu. Kau akan menyesal seumur hidupmu. Ayo, Pinaka, kuasai dirimu. Pikiran-pikiran aneh yang tidak diketahui dari mana asalnya itu, Gai berusaha mencengkram Pinaka dengan sekuat tenaganya. Tetapi Pinaka tidak mau mengalah begitu saja. Dengan segenap nalar dan budinya, dia mencoba melawan. Aku tidak suka dengan celotehnya. Aku tidak suka. Aku tidak suka mendengar celotehnya. Akan aku bungkam mulutnya. Tidak, jangan lakukan itu. Aku tidak boleh melakukan itu. Aku tidak boleh melakukannya. Celotehnya itu aku tidak suka. Risih telingaku. Biarkan. Jangan usik dia, Pinaka. Jangan usik ketenangan anakmu. Biarkan. Risih. Telingaku risih. Tidak. Suara bayi memang begitu. Telinga kita tidak boleh risih. Kita tidak boleh berbuat jahat kepadanya. Ya anakku, aku harus melindunginya. Sejengkal lagi waktu bergerak lewat, pada diri Pinaka terjadi pertempuran yang dahsyat antara dirinya dengan dirinya sendiri. Pertentangan dua kehendak yang berbeda, kehendak yang mewakili kebenaran dan kejahatan yang bersama-sama tinggal di dalam tubuhnya. Aku tidak boleh menjelakai anakku. Lebih baik aku nimpahkan pada yang lain. Bagaikan orang liar yang terlilit pada persoalannya yang tidak dimengerti ujung pangkalnya, Pinaka Swastiratu mengamuk menyalurkan gejolak yang mengendap di dalam dadanya. Dinding-dinding gua daripada dihantamnya hingga berantakan, tetapi berakibat buruk pula terhadap Pinaka. Semakin dia liar menyalurkan gejolak aneh itu, semakin kuat pula gejolak itu mencengkramnya dan berusaha mempengaruhi jiwanya. Bunuh anakmu itu. Bunuh dia. Tidak, aku tidak mau melakukan. Kau tidak bisa menolak. Kaulah kepanjangan tanganku. Kau tidak bisa menghindari kehendakku. Bersetan denganmu, Uma Durga. Jangan pengaruhi aku dengan cara yang kecil itu. Aku ibunya. Aku tidak akan membunuhnya. Ayo, kemari kau Durga. Aku yang ingin mengusap kulitmu ke parat. Kau tidak bisa menghindari takdirmu, perempuan sombong. Kau harus menjadi kaki tanganku. Bunuh anak itu. Cepat lakukan. Tidak, aku tidak mau ke parat. Pengaruh jahat yang tidak diketahui dari mana asalnya itu membuat Pinaka semakin liar. Dia mengamuk bagaikan singa kehilangan anaknya. Suara gemuruh dinding-dinding padas yang terhantam oleh ayunan tangannya justru membuat anaknya jadi menangis. Ayo, bunuh anakmu. Diam. Ayo diam. Diam kataku. Tutup mulutmu. Jangan menangis. Jangan menangis. Aku bunuh kau. Kenapa jadi begini? Mengapa seperti ini yang harus aku alami? Yang Batara aku. Aku tidak kuat, Yang Batara aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku tidak tahan lagi. Ampuni aku, Yang Batara aku. Diam! Jangan menangis kamu. Jangan menangis. Aku tidak senang. Bunuh bayi itu. Sudah waktunya kau bunuh bayi itu. Cepat lakukan, Swastiratu. Sebenarnya lah, waktu telah merambat semakin ke tengah malam. Bulan memanjat semakin tinggi hingga kemudian telah berada di tengah-tengah langit. Titisan Uma Durga nampaknya menggunakan kekuatan Dewi Malam itu untuk mempertajam pengaruhnya pada Pinaka. Hingga kemudian betapa terperanjatnya Pinaka melihat ada sesuatu yang muncul dan menyakiti telapak tangan kirinya.
Anakku, maafkan ibumu, nak. Maafkan ibu, nak. Parameswara. Yang Batara aku. Gusti Kapur Bendumati. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi pembunuh anakku sendiri. Aku tidak mau. Lakukan sekarang juga. Tidak. Lakukan sekarang. Tidak. Kau tidak bisa menolak. Itu takdirmu. Jangan sesali. Lakukan sekarang. Bunuh anak itu. Bunuh dia. Jangan paksa aku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Tidak. Bunuh anakmu. Ayo bunuh anakmu. Lakukan sekarang. Kau tidak punya pilihan lain. Takdir telah mencengkram Pinaka dengan ganas. Simpul Trinetra telah muncul di telapak tangan kirinya, menggerataki cara berpikirnya, menghancurkan kesadarannya. Beberapa saat lamanya, Pinaka nampak berjuang untuk menguasai diri. Tetapi semakin lama kekuatan jahat itu semakin mencengkramnya, menghapus sama sekali pikiran waras yang ada. Swasti Ratu berdiri, matanya telah berubah merah, pandangannya liar. Dengan langkah pasti, dia menuju ke arah bayinya yang tergeletak di atas tumpukan pakaiannya. Bodohku. Tidak senang dengan suara tangismu. Karena itu aku bunuh kau. Berikan anakku. Bibi, sadarlah Bibi. Bibi harus menguasai diri. Ayo Bibi, sadarlah. Berikan bayi itu. Aku harus membunuhnya. Tidak Bibi, Bibi tidak boleh membunuhnya. Dia anakmu sendiri. Mengapa Bibi akan membunuhnya? Tidak boleh. Dia anakku. Aku berhak membunuhnya. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang berhak membunuh orang lain. Berikan kepadaku kembaran. Tidak boleh Bibi. Bibi yang harus menguasai diri. Sebaik-baiknya lakukan itu Bibi. Bibi sedang berada dalam pengaruh kekuatan jahat. Bibi harus melawannya. Berikan. Atau aku bunuh kau sekalian. Aku terpaksa melawan Bibi. Aku tidak akan membiarkan Bibi melakukannya. Parat iblis laknat. Kau berani melawanku, ha? Berdebah. Aku bunuh kau. Aku lumatkan kau. Maaf Bibi, aku masih belum lumat. Kurang ajar. Berikan dia. Berikan anakku. Berikan anakku cepat. Bibi, sadarlah Bibi. Bibi harus menguasai diri. Janganlah Bibi menyerah oleh nafsu jahat yang sekarang mengeram di dada Bibi. Itu bukan kehendak Bibi sendiri. Iblis, terima ini. Jangan bawa anakku. Jangan bawa anakku. Diamlah adik-adik. Jangan menangis. Kalau kau menangis, kita akan ketahuan bersembunyi di sini. Kalau kau haus, tahan dulu ya. Aku berharap besok pagi ketika matahari terbit, ibumu yang sedang liar itu kembali pulih kesadarannya. Pada saat itu, kau boleh menyusul lagi. Tahan dulu ya adik bayi. Bocah aneh yang menyelamatkan Parameswara dari amukan amarah ibunya itu adalah Badrawati. Berhari-hari dia telah menempuh perjalanan setelah bertemu dengan Kameswara di Palwasambu. Pada saat yang gawat dia telah berhasil menyelamatkan Parameswara. Dan aneh, bagaikan ada hubungan batin, bayi itu seperti mengerti apa yang dikehendaki oleh Badrawati. Ternyata tidak salah lagi adik bayi. Ada Raja Kalacakra di tangan kananmu. Aku juga memilikinya. Artinya, aku harus membantumu, menemanimu, dan memberikan perlindungan kepadamu sampai kau beranjak dewasa dan mampu menghadapi titisan Durga itu sendiri. Jangan cemas adik bayi. Ada aku yang akan menjagamu.
Kalau bisa, sebaiknya tidurlah. Badrawati adalah bocah yang aneh, karena raja yang berada di dalam dirinya itulah dia menjadi seorang bocah yang pilih tanding. Badrawati duduk bersila, Parameswara berada di dalam pangkuannya. Sesaat bocah itu mengheningkan cipta, makin lama bayangan tubuhnya makin kabur, dan kemudian lenyap bersama bayi yang di pangkunya. Anakku! Berikan anakku! Jangan bawa lari anakku! Anakku Parameswara. Di mana kau sayang? Anakku Parameswara. Di mana kau sayang? Aku bunuh! Aku bunuh! Ayo, kembalikan bayi itu. Aku tahu kau masih bersembunyi di dalam gua ini. Kau tidak akan mampu keluar. Kembalikan anakku. Fajar menyingsing, matahari bersinar terang, bulan pun telah hilang. Yang mana aku? Mengapa aku jadi begini? Parameswara anakku. Di mana kau sayang? Parameswara. Kembalikan anakku. Aku harus menyusuinya. Bibi, Mana anakku? anakmu berada di dalam sana, Bibi. Ia masih tidur. Tetapi yang lebih penting, apakah Bibi menyadari apa yang sedang terjadi? Kau siapa? Namaku Badrawati, Bibi. Lihat tangan kananku ini. Takdir telah hinggap padaku. Tiba-tiba di tangan kananku muncul tanda aneh seperti ini. Sebuah raja yang mirip dengan punya anakmu. Artinya, aku harus membantu melindungi anakmu. Sudahlah, Bibi. Tidak ada gunanya Bibi menangis. Aku hampir membunuh anakku sendiri, Badrawati. Mengapa aku bisa ketempatan raja seperti ini? Mengapa aku harus memusuhi anakku sendiri? Bibi, jangan sebut aku menggurui Bibi. Tidak. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa Bibi tidak ditakdirkan untuk menjadi pembunuh anak sendiri. Itu tidak mungkin. Lalu, bagaimana dengan simbol di telapak tangan kiriku ini, Leh? Bagaimana? Seorang ibu ditakdirkan untuk menyayangi anaknya. Tidak ada ceritanya ibu ditakdirkan untuk menjadi pembunuh atas anaknya. Pemuja kegelapan itu salah jika memanfaatkan Bibi untuk keinginannya itu. Bibi, yang penting Bibi harus berusaha menguasai diri, mengendalikan diri. Aku yakin kelak Bibi akan dapat membebaskan diri dari kutukan yang salah alamat itu. Terutama di saat malam hari dan bulan. Semalam bulan purnama, Bibi. Titisan Durga itu menggunakan kekuatan cahaya bulan untuk mempengaruhi Bibi. Di mana anakku sekarang, Le? Bibi harus berjanji lebih dulu. Bibi harus mengendalikan diri. Bibi tidak boleh larut oleh bisikan-bisikan yang tidak seharusnya. Ya, aku berjanji. Aku tidak akan larut lagi. Mari, Bibi. Akan tetapi, maafkan aku jika aku melihat tanda-tanda Bibi kehilangan kendali. Aku terpaksa mengambil tindakan. Ya, Bibi mengerti. Bibi sangat mengerti. Dan Bibi berterima kasih kepadamu. Anakku Parameswara. Oh, sayang. Anakku. Maafkan ibumu, nak. Maafkan ibumu, Parameswara. Ibu jahat. Ibu jahat. Maafkan ibu, sayang. Ibu tidak akan jahat lagi kepadamu. Ibu rela mati daripada harus menjadi sumber celaka bagimu. Maafkan ibu, sayang. Tumpah tangis Pinaka Swasti Ratu. Air matanya tak lagi dapat dibendung. Parameswara dipeluknya dengan erat dan lega. Dan bayi mungil yang haus itu menyusu dengan lahapnya. Banjir air mata Pinaka membasahi pipi anaknya. Dengan gemetar dan segenap perasaannya, Pinaka membusai rambut Parameswara yang hitam lebat. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.